Selamat pagi jemaat Tuhan sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan seperti tadi sudah di-share-kan tentang seminar pemuda ya. Saya mengingat ketika Tuhan memanggil Gideon untuk pergi perang. Gideon awalnya mempersiapkan ada 30.000 pasukan. Kemudian sesudah itu menjadi 3.000 dan akhirnya menjadi 300. Sangat tidak mungkin untuk melawan musuh yang begitu kuat, begitu banyak pasukannya, dan begitu mumpuni kemampuan militernya, yaitu orang Midian. Tetapi Tuhan mengajar kepada Gideon bagaimana berperang. Ternyata berperang secara rohani bukan dengan pedang, bukan dengan kekuatan militer, tetapi dengan sandar kepada Tuhan. Maka TKN ini hal yang sangat disyukuri selain begitu banyak orang yang bisa datang untuk mendengarkan firman, yaitu kita sendiri bisa belajar berperang. Ini hal yang sangat penting di dalam iman Kristen, yaitu bagaimana kita belajar berperang. Karena sesungguhnya hidup kita adalah sebagai prajurit Kristus. Maka kita berperang untuk merebut jiwa yang sementara ditangkap oleh iblis, membawa mereka kembali kepada Kristus. Dan lewat TKN ini Tuhan ajar kita berperang, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kepintaran manusia, tetapi dengan sandar kepada kuasa Tuhan. Makanya waktu itu kita berdoa, saya kira di minggu yang terakhir mungkin ada, ya setiap hari ya kita berdoa, bersandar pada Tuhan untuk Tuhan kiranya beranugerah bagi TKN ini. Tadi Pak Argo mengatakan kalau saya imannya besar makanya tambah kursi begitu ya. Tapi saya ingat di hari sebelumnya saya bilang ke Pak Argo ini imannya kecil. Kalau imannya besar saya dari awal sudah bilang ke Pak Jimmy, Pak kita cari gedung yang lain aja. Jangan di sini cuma 2.000 yang bisa isi. Jadi tetapi saya juga ingat bahwa iman yang kecil Tuhan bisa pakai untuk memindahkan gunung kata Tuhan. Maka kita harus terus bertumbuh di dalam iman, tetapi iman yang kecil pun Tuhan bisa pakai. Nah maka kiranya kita boleh makin bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, kita boleh makin merindukan untuk melihat Tuhan bekerja dengan ajaib, merindukan mujizat yang seperti tadi, yaitu mujizat ketika orang-orang boleh dibawa kepada Tuhan, boleh menerima Kristus, mujizat di tengah-tengah keadaan yang sudah sangat tidak mungkin orang bisa hadir secara pemikiran manusia. Ada ujian, kemudian juga ada libur lebaran yang panjang, waktu yang sangat sedikit untuk kita bisa humas. Tidak pernah kita mengadakan kegiatan ini selama sekian tahun yang sudah lampau, tapi Tuhan bekerja. Maka kita bersyukur pada Tuhan dan mari kita boleh terus siap sedia ketika Tuhan memanggil kita kembali lagi berperang bagi Dia. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka bersama dari Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-51. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-51. Kita sudah sampai pada akhir dari pasal pertama Injil Yohanes. Setelah beberapa minggu yang lalu kita sempat pause sebentar karena ada Paskah dan kita memberitakan firman berkaitan dengan berita Paskah. Nah maka hari ini kita akan melanjutkan eksposisi Injil Yohanes, maka mari kita baca bersama dari ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-51. Saya membacanya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh jemaat sekalian. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Tuhan beranugerah, kiranya Tuhan berbelas kasih memberikan kepada kami firman-Mu ya Tuhan, supaya kami makin mengenal Engkau di
dalam segala kelimpahan, karena Engkau memang adalah Allah yang limpah, dan Engkau menyatakan diri secara limpah juga bagi kami. Kiranya Tuhan bukakanlah mata kami, doronglah hati kami untuk mau datang dan melihat kelimpahan Kristus yang dinyatakan di dalam firman. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, sehingga kami ya Tuhan boleh pulang dengan sukacita karena melihat kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan berbelas kasih, kiranya Tuhan menyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon anugerah penyertaan-Mu bagi kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk untuk melihat bagian yang tadi barusan kita baca secara lebih detail dan merenungkannya, saya ingin untuk kita boleh melihat juga gambaran besar dari Yohanes pasal 1. Saya kira adalah kesempatan yang tepat karena kita sudah di akhir pasal 1, maka kita bisa lihat gambaran besar dari pasal 1 sekali lagi sehingga kita bisa mendapatkan apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan melalui Yohanes Rasul di dalam tulisannya ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18, Yohanes Rasul dia membahas tentang siapakah Kristus. Jadi Kristus diperkenalkan, khususnya intinya tentang Sang Firman. Nah kemudian di ayat 19 sampai dengan ayat 51 dilanjutkan tentang berbagai cerita mengenai kesaksian tentang siapakah Yesus. Ada kesaksian dari Yohanes Pembaptis, ada kesaksian dari Andreas, ada kesaksian dari Filipus, bahkan ada kesaksian dari Yesus sendiri tentang siapakah dirinya. Nah maka saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca Alkitab, maka Alkitab itu juga disusun dengan struktur yang di dalamnya ada message, ada pesan. Jadi kalau kita melihat Alkitab, Alkitab bukan sembarangan saja disusun. Oh, ini saja di bagian awal kita tulis tentang siapa Yesus, kemudian sesudah itu langsung saja kita tulis kesaksian. Ya ini sepertinya sangat kronologis. Saudara-saudara sekalian, bukan kronologis yang utama yang ingin dituliskan di sini, tetapi ada message, ada pesan yang ingin disampaikan melalui struktur yang dibuat. Nah, maka tadi kita sudah melihat ada penyataan tentang siapakah identitas Yesus. Dialah Sang Firman, Dialah Sang Pencipta, Dia Allah, Dia dari kekal. Ini semua digambarkan dengan detail oleh Yohanes. Kemudian sesudah itu muncul bagian kesaksian. Maka pesan apa yang ingin disampaikan? Yaitu bahwa kalau kita sudah lihat kemuliaan Kristus, maka kita harus menyaksikan siapakah Kristus. Tidak mungkin kalau sudah lihat maka tidak akan menyaksikan. Sebaliknya, orang yang sulit menyaksikan tentang siapa Kristus, kenapa bisa terjadi? Karena mungkin dia kurang melihat kemuliaan Kristus. Orang yang sudah lihat kemuliaan Kristus, maka dia akan terdorong untuk menyaksikan siapakah Kristus. Inilah natur dari suatu kabar baik. Kabar baik tidak pernah tidak mau untuk diceritakan. Kabar baik pasti selalu ingin untuk diceritakan. Setelah lihat kemuliaan, maka menyaksikan siapakah Kristus. Nah ini yang ingin dikatakan oleh Yohanes ketika dia menulis pasal yang pertama ini. Nah saudara-saudara sekalian, siapakah yang pertama-tama bersaksi tentang Kristus? Pertama-tama Yohanes Pembaptis yang menyaksikan siapakah Kristus. Setelah Yohanes Pembaptis, maka kedua muridnya, yaitu Andreas dan kemudian kemungkinan besar itu adalah Yohanes Rasul, memutuskan untuk ikut Yesus. Setelah itu, Andreas memberitakan Injil kepada Petrus. Setelah itu, Yesus yang ajak Filipus untuk mengikuti dia, dan sekarang bagian yang terakhir yang kita baca tadi adalah Filipus bersaksi kepada Nathanael tentang siapakah Yesus. Maka kita lihat ada rangkaian atau rentetan tentang kesaksian dari Yohanes Pembaptis kepada Andreas dan Yohanes Rasul. Kemudian dilanjutkan kepada Petrus, kemudian Filipus, kemudian kepada Nathanael. Nah maka saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat selain ada rentetan kesaksian, kita juga bisa melihat ada kelimpahan tentang siapakah Kristus yang disaksikan oleh para rasul ini. Sekali lagi, bukan hanya rentetan kesaksian dan kemudian semua mereka membicarakan hal yang sama saja. Tidak, mereka membicarakan aspek-aspek yang berbeda tentang siapakah Yesus. Nah maka saya coba buat slide dan kita mungkin bisa lihat slide ini saudara-saudara sekalian.
Pertama, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang pertama. Kemudian Yohanes Pembaptis melanjutkan lagi bahwa Yesus adalah anak Allah karena dia melihat ada roh turun di atas Yesus. Dan sudah dikatakan di dalam perjanjian lama bahwa kalau ada roh turun kepada seseorang, maka dia adalah sang Mesias, sang anak Allah. Nah, ini yang ditangkap oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian Andreas mengatakan apa? Yesus adalah Mesias, dialah yang diurapi. Beda lagi. Jadi kita lihat ada perbedaan yang dimana saling melengkapi satu sama lain dan tidak saling bertentangan. Filipus mengatakan, kami sudah menemukan dia yang dijanjikan sejak dari kitab Taurat dan kitab para nabi. Setelah itu Nathanael, ini yang dua bagian terakhir kita akan renungkan hari ini. Nathanael mengatakan Yesus adalah anak Allah, Raja Israel. Dan Yesus sendiri yang nanti akan mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat ada kelimpahan tentang siapakah Yesus. Maka apa kaitannya dengan kesaksian? Saudara, maka ketika kita bersaksi kepada orang lain, mari kita coba gumuli aspek tentang Yesus Kristus yang mana yang akan kita tekankan kepada orang yang kita injili. Nah, seringkali kita menginjili orang hal yang sama terus yang kita beritakan tentang siapakah Yesus. Hal yang terus menerus diulang sehingga akhirnya Injil tidak lagi terlihat fresh. Injil tidak lagi terlihat sebagai kabar yang memberi sukacita, malah sudah jadi kabar yang usang. Karena hal yang sama terus menerus kita katakan. Nah, kalau kita lihat tadi justru ada kelimpahan tentang siapakah Yesus yang dinyatakan oleh para rasul. Nah, maka saudara-saudara sekalian, terkadang kesaksian kita sulit menjadi relevan bagi orang lain. Karena mungkin kita yang kurang bergumul tentang aspek apa yang kita perlu tekankan dari Kristus kepada orang tersebut. Nah, kenapa kita bisa kurang bergumul? Jangan-jangan karena kita kurang kenal tentang Yesus. Terlalu sedikit pengenalan kita akan Yesus. Terlalu miskin pengenalan kita akan Kristus. Padahal Kristus begitu kaya. Nanti makin kita lanjut lagi di dalam Injil Yohanes, kita akan lihat lebih melimpah lagi penyataan tentang siapakah Yesus. Yesus mengatakan dialah roti hidup. Yesus mengatakan bahwa dia akan berikan air hidup. Yesus mengatakan akulah pokok anggur, akulah terang, dan sebagainya. Maka kiranya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan tentang kelimpahan siapakah Kristus, sehingga kita bisa makin limpah juga menyatakan Kristus kepada orang lain, dan mereka boleh mempermuliakan Kristus. Nah, ini adalah permulaan yang saya ingin untuk kita lihat bersama, sehingga kita tidak hanya melihat sebagian kecil dari apa yang kita renungkan hari ini, tapi kita boleh melihat gambaran yang lebih besar. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, mari kita masuk kepada pertemuan Yesus dengan Nathanael. Yesus yang memperkenalkan Yesus kepada Nathanael adalah Filipus. Filipus mengatakan kepada Nathanael demikian, yang dijanjikan sejak dari perjanjian lama, yang dijanjikan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, kami sudah menemukan dia. Siapa dia? Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian yang terakhir ini dipertanyakan oleh Nathanael. Apa? Anak Yusuf dari Nazaret. Makanya dia tanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, kenapa Nathanael bisa berkata seperti demikian? Saya sudah sempat singgung sebelumnya juga di khotbah yang terakhir tentang ini, tapi saya ingin ulangi lagi. Karena memang Nazaret bukan kota yang penting sama sekali. Ini adalah kota yang tidak pernah muncul dalam perjanjian lama. Yang muncul itu Bethlehem, saudara. Dan mungkin memang Filipus juga belum tahu bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem. Ya, belum lama memang mengenal Kristus. Yang Filipus tahu ya Yesus itu dari Nazaret, tinggal di Nazaret. Maka inilah yang dia katakan kepada Nathanael. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik di sini sebenarnya penjelasan Filipus tentang Yesus ini agak beresiko. Kenapa beresiko? Karena bisa ditolak oleh Nathanael. Karena dia mengatakan mengenai anak Yusuf dari Nazaret. Saudara, kalau kita nonton film ya, kemudian mungkin cerita ini dibikin adegannya, maka mungkin kita agak gregetan kepada Filipus. Kenapa bilang seperti itu tentang Yesus?
Kenapa bilang dia dari Nazaret? Kenapa tidak bilang dia dari Bethlehem? Atau kenapa mengatakan dia hanyalah anak Yusuf? Loh, dia anak Allah. Aduh Filipus, kalau seperti ini Nathanael sulit untuk terima. Mungkin kita akan seperti demikian, saudara-saudara sekalian. Tapi di sini indahnya ya. Charles Spurgeon mengatakan seperti ini, Tuhan itu memberkati kesaksian Filipus yang tidak sempurna ini. Tuhan memberkati kesaksian Filipus yang tidak sempurna ini. Sejauh motivasi orang itu murni untuk membawa orang lain kepada Kristus, maka dia hanya menjadi alat. Sebagai alat, dia adalah alat yang tidak sempurna. Dia adalah alat yang bengkok, tapi dapat dipakai Tuhan untuk membawa orang kepada jalan yang benar. Ada seorang Puritan, Thomas Watson, mengatakan seperti ini, God can use a crooked staff, satu tongkat yang bengkok, untuk supaya membawa orang berjalan di jalan yang lurus. Nah, indah sekali ya, tongkatnya bengkok, tapi kok bisa bawa orang jalan ke jalan yang lurus. Kesaksian Filipus sangat sederhana, bahkan beresiko, tapi bisa bawa orang, bisa bawa Nathanael untuk kemudian percaya kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, yang utama itu bukan seberapa banyak pengetahuan kita, tetapi siapa yang menyertai kita. Bukan seberapa banyak pengetahuan kita, tapi apakah Tuhan memakai kita. Dan ini disinilah Tuhan memakai Filipus. Filipus belum punya pengertian yang lengkap, tapi Tuhan bisa pakai untuk bawa Nathanael kepada Yesus. Tidak perlu gelar untuk penginjilan, justru banyak orang sudah bergelar tinggi tapi tidak menginjili. Dan jangan sandar kepada gelar, sandar kepada pengetahuan juga jangan, tapi sandarlah kepada kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, memang tadi saya mengatakan, sebelumnya saya mengatakan, mari kita belajar untuk kenal kemuliaan Kristus yang limpah itu. Ini yang tadi saya katakan ya. Sehingga perbendaharaan kita tentang siapakah Kristus juga makin limpah, makin kaya. Dengan demikian kita bisa makin lincah untuk membawa Injil itu menjadi relevan bagi orang lain. Tapi sekarang saya katakan, tidak terlalu perlu pengetahuan yang banyak. Yang penting Tuhan menyertai kita. Buktinya Filipus. Saudara, ini bukan dua pengajaran yang kontradiktif. Tetapi ini dua pengajaran, dua nasihat yang kita harus sama-sama terima dengan tepat. Bagi orang yang terlalu bergantung kepada satu metode, saudara-saudara sekalian. Bagi orang yang hanya menyatakan Yesus dengan satu macam penjelasan saja. Sehingga sekali lagi Injil akhirnya tidak lagi fresh. Injil jadi usang, Injil jadi membosankan. Padahal Injil tidak pernah membosankan. Orangnya yang memberitakan yang membosankan. Bukan karena naturnya orang tersebut membosankan, saudara. Tapi karena dia yang tidak mengenal Injil yang limpah, makanya pemberitaannya pun menjadi membosankan. Maka saudara-saudara sekalian, bagi orang-orang seperti ini, berlaku prinsip demikian. Yaitu apa? Penuhi pikiranmu, penuhi hatimu dengan kelimpahan pengenalan akan Kristus. Supaya engkau menyatakan Kristus tidak dengan miskin. Karena Kristus tidak pernah miskin. Sehingga Injil menjadi berita baik. Sehingga Injil menjadi berita yang membuat orang bukan bosan, tapi membuat mata orang terbuka lebar karena melihat keindahan Injil. Maka ini yang pertama, saudara-saudara sekalian. Yang bergantung kepada satu metode. Yang selalu memberitakan Yesus dengan satu macam penjelasan saja. Sehingga akhirnya Injil membosankan. Perhatikan. Mari kenal Kristus dengan lebih dalam. Tetapi sebaliknya, saudara. Ada orang-orang yang takut menginjili. Kurang confident. Khawatir salah. Khawatir yang dia tahu masih terlalu sedikit. Khawatir masih belum cukup. Sehingga akhirnya tidak berani untuk menginjili. Bagi orang-orang seperti ini, mari teladani Filipus. Mari lihat Filipus. Jangan percaya kepada diri. Jangan bersandar kepada pengetahuan. Tetapi sandar kepada kuasa Tuhan. Yang sanggup memakai penyampaian kita yang sederhana. Yang bengkok itu. Yang beresiko sehingga orang akhirnya bisa sulit jadi ikut Yesus. Tapi Tuhan bisa pakai itu untuk membawa orang datang kepada Kristus. Maka dua hal ini kita harus ingat. Di satu sisi, mari kejar pengenalan yang melimpah. Tapi di sisi yang lain, jangan sandar kepada diri. Mari sandar kepada kuasa Tuhan. Mari jangan menjadi kurang confident, tetapi
Mari punya confident, tapi bukan confident kepada diri, confident kepada pimpinan Tuhan. Mari belajar dari Filipus. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita kembali kepada ajakan Filipus. Jadi, karena memang ada kalimat bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf dari Nazaret. Makanya Nathanael itu bertanya, mungkinkah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Saudara, ini adalah pertanyaan yang wajar. Wajar. Ini seperti begini saudara ya, misalkan contoh, kita mungkin bertanya, mungkin nggak ya ada presiden yang bukan orang Jawa di Indonesia? Karena selama ini kan belum pernah ada. Jadi ini pertanyaan yang wajar saudara, karena secara akal, secara pengalaman belum pernah ada. Atau belakangan kita hype dengan Indonesia mau lolos Olimpiade ya, timnas bolanya. Mungkinkah lolos Olimpiade? Nah, ini pertanyaan wajar saudara, karena sudah 70 tahun gak pernah lolos. Mungkinkah lolos Piala Dunia? Karena sudah sebelumnya belum pernah lolos. Jadi ini secara akal, secara pengalaman, ini pertanyaan yang wajar. Karena memang belum ada orang hebat yang datang dari Nazaret. Karena memang kota Nazaret, kota yang tidak dianggap sama sekali. Tidak pernah muncul dalam perjanjian lama, tidak pernah muncul di dalam tafsiran-tafsiran orang Yahudi. Maka Nathanael bertanya, apakah mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tapi saudara-saudara sekalian, yang menarik di sini saudara, Nathanael itu memulai dengan sikap yang cukup skeptik. Mungkinkah ada yang baik datang dari Nazaret? Tetapi dia tidak bertahan di dalam sikap dia yang skeptik itu. Nah, ini hal yang positif yang kita harus belajar dari Nathanael. Nathanael masih membuka kesempatan untuk melihat suatu surprise dari Tuhan. Satu kejutan dari Tuhan. Bahwa jangan-jangan memang bisa ada Mesias dari Nazaret. Meskipun ini tidak masuk akal, meskipun ini tidak sesuai pengalaman. Tapi jangan-jangan bisa. Makanya tidak heran dia ikut anjuran Filipus. Filipus mengatakan apa kepada Nathanael? Mari dan lihatlah. Come and see. Nathanael memang datang dan dia tidak menolak. Dia tidak menutup kemungkinan. Dia terbuka. Ini seorang yang open minded. Inilah Nathanael. Saudara, siapa itu orang yang bebal? Alkitab sering mengatakan, jangan jadi seperti orang bebal. Paulus memperingati jemaat di Efesus, jangan hidup seperti orang bebal, tapi hidup seperti orang yang bijak. Siapa itu orang yang bebal? Kalau kita lihat dari kisah Nathanael dan Filipus, orang bebal itu adalah orang yang menutup kemungkinan terhadap kebenaran. Menutup kemungkinan terhadap kebenaran. Orang bebal itu orang yang close minded. Orang yang membiarkan akal dan pengalamannya menghalangi dia untuk sampai kepada kebenaran yang sejati. Nah, ini orang yang bebal. Dia sandar kepada akal dan pengalamannya. Sehingga akhirnya dia bisa terhalang untuk datang kepada kebenaran yang sejati. Saudara-saudara sekalian, zaman sekarang kita sering mendengar orang yang mengatakan seperti ini ya. Tidak ada kebenaran yang absolut. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran di saya, kebenaran di kamu, sama-sama ada benarnya. Kebenaran ya relatif. Saudara, kita jangan dibodohi dan jangan dibohongi oleh pemikiran seperti ini. Pemikiran seperti ini justru membuat engkau terkunci, terperangkap. Memang dunia mengatakan justru pemikiran seperti ini membuat engkau sangat open. Engkau free thinker. Engkau bisa membuka terhadap segala kemungkinan. Tapi itu salah, saudara. Justru engkau menjadi terperangkap dengan pemahaman itu. Kenapa? Karena engkau tidak lagi mau consider. Tidak mau consider apa? Tidak mau consider bahwa bisa saja ada kebenaran yang absolut. Kebenaran yang menjadi sumber dari segala kebenaran. Kebenaran yang daripadanya muncul kebenaran yang lain. Dan inilah yang Yohanes jelaskan tentang siapakah Yesus. Dialah Logos, dialah Sang Firman. Dialah yang menjadi sumber dari segala hal yang ada di dalam dunia ini. Justru saudara-saudara sekalian, kalau ada orang yang berpikir bahwa saya free thinker, bahwa saya seorang yang menganggap kebenaran itu relatif, maka engkau pun harus berani menjawab undangan Tuhan Yesus. Seperti yang ditawarkan oleh Filipus kepada Nathanael. Come and see. Jadilah seperti Nathanael yang memang he did come and see. Dia benar-benar datang dan melihat. Maka jangan terperangkap dengan pemikiran yang
mengatakan bahwa menjadi relatif itu berarti orang yang open-minded. Justru hati-hati. Di situ engkau bisa jadi close-minded. Karena engkau tidak membuka kesempatan bahwa ada kebenaran yang bersifat absolut. Kadangkala ketika saya menginjili, maka saya akan bertemu dengan orang yang misalkan akan berkata, ya samalah semua ya, sama semua. Kekristenan, agama yang lain juga sama, cuman beda jalannya saja, beda caranya, tapi sama sebenarnya semua. Nah saudara, justru orang yang mengatakan semua sama, dia merasa dia sudah punya pengertian yang paling toleran dibanding yang lain. Dia serasa dia sudah punya pengertian yang paling open dibandingkan yang lain. Jadi kalau anggap satu agama benar, maka itu tidak open. Itu close-minded. Tapi justru disinilah terbaliknya. Terbaliknya adalah justru orang ini dia tidak mau open bahwa jangan-jangan ada kebenaran yang bersifat absolut. Maka saudara-saudara sekalian, jangan dibodohi dengan cara pikir yang dari iblis ini. Mari kita kalau memang open-minded, jawab undangan Tuhan. Jawab undangan Filipus. Come and see. Saudara-saudara sekalian, sebagian yang lain terperangkap dalam skeptisisme. Sebagian yang lain orang mengatakan, sudahlah, tidak ada harapan agama itu. Agama cuma membuat orang untuk menghasilkan ketidakadilan. Agama membuat orang menjadi fanatik, akhirnya menjadi tidak mengasihi yang lain. Makanya dia menjadi skeptik terhadap agama. Saudara, orang yang skeptik terhadap agama, dia juga kalau mau konsisten harus skeptik terhadap skeptisismenya. Dia juga harus skeptik bahwa jangan-jangan apa yang saya pegang ini bisa salah. Maka saya mesti membuka diri juga. Untuk apa? Untuk come and see. Saudara, worldview dunia itu selalu bisa membuat kita terperangkap. Maka jangan percaya dengan worldview dunia. Mari buka dirimu terhadap kebenaran. Sekali lagi, orang yang skeptik, dia merasa bahwa semua salah. Semua tidak ada harapan. Harusnya kalau dia mau konsisten, dia juga bisa skeptik dengan pemikirannya sendiri. Jangan-jangan saya juga salah. Maka saya juga harus selidiki. Saya harus come and see. Saudara, jika engkau skeptik, mari sekali lagi, come and see. Inilah undangan Filipus kepada Nathanael. Nah sekarang saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan orang yang sudah beragama? Bagaimana dengan orang yang sudah menempatkan posisi terhadap satu kepercayaan? Undangannya juga sama. Come and see. Saudara, kalau yang engkau percaya adalah kebenaran, maka engkau tidak perlu khawatir untuk diuji kebenaran tersebut. Emas murni mau diuji berapa kali tidak akan luntur. Maka justru akan makin kelihatan kemurniannya. Maka saudara-saudara sekalian, kebenaran yang sejati tidak perlu takut untuk diuji. Justru akan makin kelihatan kebenaran dan keindahannya. Pendeta Stephen Tong mengatakan kita menjadi pengikut Kristus bukan karena kita lahir demikian. Bukan karena kita memang dari keluarga Kristen. Bukan karena tradisi saya tradisi Kristen. Tetapi saya menjadi pengikut Kristus karena memang itulah kebenaran. Maka poin apa yang mau ditekankan? Poin yang mau ditekankan adalah mari kita cari kebenaran. Mungkin yang ada di sini memang semua beragama Kristen, saudara. Tapi mungkin teman-teman kita ada yang bukan Kristen. Dan mereka tidak mau menguji iman mereka. Mari ajak mereka untuk uji juga apa yang mereka imani. Bagaimana mengujinya? Undangan yang sama sekali lagi. Come and see Christ. Mari datang dan lihat Kristus. Dialah pembanding yang sejati. Dialah the reference point. Karena dia dari sorga dan kembali ke sorga. Barang siapa yang rela berani, rela bersedia untuk come and see Christ, maka dia akan menemukan bahwa memang Kristus adalah kebenaran yang sejati. Saudara-saudara sekalian, Yesus tidak takut untuk challenge orang supaya bisa datang dan melihat, bahkan examine, menyelidiki tentang dia. Karena Yesus kebenaran. Yesus mengatakan ini kepada Andreas dan kepada Yohanes Rasul. Come and see, di ayat 39. Mari datang dan lihat. Setelah itu Andreas mengatakan kepada Petrus bahwa kami telah menemukan Mesias. Filipus juga mengundang sekaligus
menantang Nathanael, "Come and see." Kemudian sesudah itu Nathanael menemukan apa? Yesus adalah anak Allah, raja orang Israel. Nathanael menemukan kebenaran. Di dalam kisah nanti perempuan Samaria, juga perempuan Samaria mengundang perempuan-perempuan yang lain, "Ayo datang, sepertinya saya mendapatkan Mesias, sepertinya dia adalah seorang nabi." Mereka datang dan lihat. Kesimpulannya apa? Yesus bukan cuma sekedar nabi atau Mesias, tetapi juru selamat dunia. Saudara, Yesus tidak pernah takut untuk challenge orang supaya bisa datang kepadanya. Karena justru kalau engkau datang kepadanya, engkau akan menemukan kebenaran. Masalahnya, apakah engkau berani untuk tinggalkan dosa? Masalahnya, apakah engkau berani untuk tinggalkan hidup yang lama? Sehingga kalau engkau bertemu kebenaran, maka engkau akan serahkan seluruh hidupmu bagi Kristus. Mari jangan biarkan akalmu, pemikiranmu, pengalamanmu, tradisimu menghalangi engkau untuk sampai kepada kebenaran yang sejati. Tanggalkan itu sejenak seperti Nathanael yang memang sempat skeptis, tapi kemudian dia menanggalkan sikap skeptisnya untuk melihat dan menyelidiki tentang siapakah Kristus. Mari beranikan dirimu, datang kepada Kristus. Ujilah dirimu, ujilah kepercayaanmu, ujilah tradisimu. Bandingkan dengan Kristus dan engkau akan menemukan Yesus memang sumber kebenaran. Bagaimana dengan orang Kristen, saudara-saudara sekalian? Apakah kita juga masih perlu come and see? Tadi kita sudah lihat orang yang tidak mau beragama, orang yang skeptis, orang yang beranggapan bahwa semua agama relatif. Kita sudah lihat orang yang beragama. Bagaimana dengan orang yang Kristen? Apakah kita juga masih perlu come and see? Bukankah kita juga sudah pernah datang dan sudah pernah melihat siapakah Kristus? Ya, itu betul. Tetapi orang Kristen yang sejati adalah orang yang bukan hanya pernah datang dan pernah lihat, tetapi terus-menerus datang dan melihat siapa Kristus. Bukan hanya came and saw, tetapi keep coming and keep seeing siapakah Kristus. Saudara, Yesus terus mengundang kita. Karena masih banyak hal yang kita belum kenal tentang siapakah Kristus. Dia terlalu limpah, dia terlalu kaya. Maka saudara-saudara sekalian, menjadi orang Kristen bukan hal yang statis, tapi dinamis. Terus berjalan, terus taat, karena kita musafir. Meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak sesuai dengan pengalaman kita. Seperti tadi ya, sharing tentang TKN. Tapi terus keep coming, terus keep seeing Tuhan bekerja. Dan kita akan makin melihat kemuliaan Kristus. Seperti lagunya Fanny Crosby ya. Close to thee, close to thee. Close to thee, close to thee. Itu kalau nadanya makin lama seperti makin tinggi, seperti makin rindu lebih dekat lagi. Close to thee lagi. Kenapa? Karena hidup kita adalah seperti musafir. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee. Saudara, kita terus jalan untuk terus lihat kemuliaan Kristus. Maka disitulah kita akan makin mempermuliakan Kristus dan kita akan makin rindu untuk menyaksikan siapakah Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita lihat kembali kepada kisah Filipus dan Nathanael. Maka Nathanael akhirnya datang kepada Yesus. Tapi menarik saudara-saudara sekalian, sebelum Nathanael mengenal siapa Yesus, ternyata Yesus sudah terlebih dahulu memperkenalkan Nathanael. Nah, ini menarik saudara. Kalau kita lihat di ayat 47, Filipus berkata kepada Nathanael, "Mari dan lihatlah." Kemudian Nathanael datang, lalu setelah itu Yesus langsung perkenalkan siapakah Nathanael. "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Saudara-saudara sekalian, Yesus sudah terlebih dahulu memperkenalkan Nathanael. Artinya apa? Artinya Yesus sudah mengenal Nathanael. Yesus adalah yang paling kenal siapakah Nathanael. Saudara, Kristus sangat kenal siapa kita. Sebelum kita mau cari kenal Yesus, Yesus sudah kenal kita. Sebelum kita mau pilih untuk ikut Yesus, Yesus sudah pilih kita duluan. Sebelum kita mau menyelidiki siapa Yesus, Yesus sudah selidiki hati kita. Ini inisiatif dari Allah, saudara-saudara sekalian. Yesus yang paling kenal kita.
Yesus paling kenal Natanael, maka dia katakan, "Natanael, engkau adalah seorang Israel yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak ada kelicikan, tidak ada hati yang bercabang. Itulah engkau, Natanael." Kenapa bisa begitu? Karena Yesus tahu Natanael memang mau mencari kebenaran. Orang yang tidak ada kepalsuan di dalamnya adalah orang yang mau cari kebenaran. Orang yang tidak ada kepalsuan di dalamnya adalah orang yang hatinya sudah dipersiapkan oleh Tuhan seperti tanah yang subur untuk menerima kebenaran. Oh, tapi bukankah Natanael sempat meragukan Yesus karena ia datang dari Nazaret? Ya, memang dia meragukan. Tetapi dia meragukan bukan karena dia tidak mau kebenaran. Tetapi dia meragukan karena justru dia mau cari kebenaran. Dia mau mencari kebenaran. Saudara, ada orang yang seringkali ketika kita injili dia akan banyak bertanya, saudara. Entah tanya sejarah kekristenan, tanya hal-hal yang lain. Karena kenapa ya? Bukan karena mau cari tahu kebenaran, tapi karena ingin menghindari kebenaran. Ingin untuk menjatuhkan kita mungkin ketika kita menginjili. Banyak kepalsuan, banyak kemunafikan, hati yang bercabang. Sebaliknya saudara-saudara sekalian, ada orang yang memang benar-benar bertanya karena sungguh-sungguh ingin tahu kebenarannya. Contoh siapa? Contoh Natanael. Apa bedanya dengan orang yang cuman mau menghindar kebenaran maka dia punya banyak pertanyaan? Orang yang punya banyak pertanyaan dan memang tujuannya untuk menghindari kebenaran, mau apologetika setinggi apapun gak berhasil ke orang itu. Karena memang gak mau cari kebenaran. Tidak ada gunanya pakai apologetika bagi orang yang seperti itu. Tetapi ada orang yang sungguh-sungguh memang bertanya, ingin tahu kebenaran. Nah ini Natanael. Bedanya apa saudara? Bedanya adalah ada kerendahan hati. Natanael mau datang. Natanael mau selidiki. Natanael mau melihat. Natanael mau terima undangan Filipus. Fokus Natanael memang mau mencari apakah Yesus Mesias atau tidak. Inilah orang yang tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Saudara, orang yang menerima Injil itu adalah orang yang tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Sebaliknya orang yang terlalu banyak kepalsuan maka Injil tidak bisa masuk kepada mereka. Bukan karena Injil kurang kuat, tapi mereka yang memang menolak Injil. Saudara, di luar sana banyak orang yang sungguh ingin mencari tahu kebenaran. Mereka hatinya sudah disiapkan Tuhan seperti tanah yang subur. Maka mari kita giat untuk cari mereka. Mereka lah yang dikatakan oleh Yesus sebagai ladang yang sudah menguning. Itulah contohnya Natanael. Dia terus mau cari kebenaran. Dia sudah menyelidiki firman. Maka ketika Filipus mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Dia tidak bingung-bingung maksudnya apa Mesias. Emang apa sih yang dikatakan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi? Itu tidak ada pertanyaan demikian dari Natanael. Karena Natanael sudah menyelidiki firman. Natanael siap untuk menerima firman. Natanael haus akan kebenaran. Inilah orang yang kita perlu cari di luar sana. Saudara, mari kita jadi gereja yang mencari orang-orang yang demikian. Seperti Kristus juga yang adalah gembala yang mencari domba-dombanya yang masih di luar dari kawanan domba aslinya. Mari saudara-saudara sekalian kita cari orang. Mari menjadi gereja yang mencari jiwa. Mengajak orang kepada Kristus. Banyak orang di luar sana yang Tuhan sudah persiapkan seperti Natanael. Haus cari kebenaran. Maka mari kita beritakan kepada mereka. Sebaliknya saudara-saudara sekalian. Bisa juga ada orang-orang yang di dalam gereja malah tidak mau cari kebenaran. Ini yang ironis. Di luar sana mau cari kebenaran. Tapi mereka menunggu siapa yang bisa menginjili mereka. Makanya Paulus katakan, bagaimana orang bisa tahu kebenaran kalau tidak ada yang menginjili? Bagaimana orang bisa menginjili kalau tidak ada yang pergi? Nah, saudara-saudara sekalian, sebaliknya di dalam gereja bisa ada orang-orang yang malah tidak mau cari kebenaran. Jangan sampai saudara-saudara sekalian di antara kita ada yang justru tidak mau cari kebenaran. Kalaupun ada, mari kita bertobat. Mungkin ada yang datang ibadah karena mencari berkat. Ini orang yang materialisme. Mungkin ada yang ibadah karena ingin mencari pengetahuan saja. Ini orang yang intelektualis. Mungkin ada orang yang datang ke ibadah untuk hanya mencari ketenangan jiwa. Ini sesuatu yang disebut terapeutik terapi. Mungkin ada orang yang datang ibadah hanya untuk cari fellowship. Nah, ini orang yang memang bersifat
community dan seolah-olah community adalah segala-galanya bagi dia, tapi bukan Kristus segala-galanya. Mari saudara kita jaga hati kita, jangan sampai bercabang, biar hanya satu saja, yaitu cari Kristus, cari kebenaran, cari pengenalan akan Dia. Jangan cari yang lain. Mari datang ibadah memang benar-benar ingin cari lihat kemuliaan Kristus. Ini Natanael saudara. Dia ingin cari kemuliaan Mesias itu. Dia ingin tahu apakah memang yang dari Nazaret itu Mesias atau tidak. Makanya dia datang dan melihatnya. Saudara, Natanael ketika datang, Yesus mengatakan, ini orang yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Setelah dengar itu Natanael kaget. Bagaimana engkau bisa mengenal aku? Kok bisa engkau kenal aku? Kita belum pernah bertemu. Saya pun meragukan kalau engkau Mesias. Kok bisa engkau mengenal aku? Saudara, Yesus tidak beri penjelasan ya. Oh ya, saya tahu kamu karena memang sebelum dunia dijadikan saya sudah pilih kamu. Enggak ada penjelasan begitu saudara. Kalau penjelasan begitu mungkin dari kita ya, yang sangat kuat teologi pemilihannya. Yesus tidak jelaskan begitu saudara. Justru Yesus tambah lagi bukti bahwa dia sangat kenal Natanael. Wah, ini jawaban yang sangat tinggi ya. Bukan menjawab pertanyaan, tapi bikin orang lebih kagum lagi dengan jawaban dari Yesus. Dan inilah yang Yesus lakukan kepada Natanael. Yesus katakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara, kita tidak tahu Natanael sedang apa di bawah pohon ara. Alkitab juga tidak tertarik ya untuk memberitakannya. Karena berarti memang bukan poin yang penting yang mau ditekankan. Poin yang mau ditekankan adalah Yesus kenal Natanael. Yesus kenal Natanael. Saudara, yang menarik, respon Natanael setelah itu. Ayat 49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudara, ini seperti ada loncatan saudara. Dan loncatannya ini kalau di matematika pangkat 2 atau pangkat 3 ini saudara loncatannya. Hanya mengatakan bahwa aku telah lihat engkau di bawah pohon ara. Tiba-tiba Natanael langsung bilang, wah, engkau berarti memang anak Allah, Mesias, raja orang Israel. Tadi Natanael sangat ragu, mana ada yang baik datang dari Nazaret. Tapi hanya dengan satu kalimat dari Yesus ini, atau plus yang tadi sebelumnya mengatakan ini orang yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Hanya dengan 2 kalimat ini, Natanael langsung mengatakan, ini memang anak Allah. Inilah yang kita nanti-nantikan. Inilah raja orang Israel. Saudara, bagaimana bisa Natanael langsung menyimpulkan demikian? Apakah ini sesuatu yang magical terjadi? Tidak ada logika di dalamnya? Tidak ada dasar firman, tapi bisa tiba-tiba seperti demikian? Jawabannya tidak, saudara. Ada dasar firman. Dan disitulah Natanael berlogika. Jadi ini logika iman, saudara. Kita mesti pakai logika, tapi logika kita sesuai dengan firman. Nah, Natanael pakai logika yang sesuai dengan firman. Saudara-saudara sekalian begini, kalau hanya mengatakan bahwa aku tahu kamu ada di pohon ara, Natanael mungkin bisa simpulkan Yesus itu nabi. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama, Gehazi itu mau minta harta dari Naaman. Saudara ingat ya cerita ini ya. Jadi Naaman itu kan sudah selesai mendapatkan kesembuhan dari Elisa meskipun awalnya marah-marah begitu ya. Mana bisa ini datang sungai kotor seperti ini. Tapi setelah 7 kali mencelupkan diri, akhirnya hilang kustanya. Kemudian Natanael ingin kasih harta. Nabi Elisa, umat yang Tuhan pakai, orang yang Tuhan pakai, ini harta untukmu. Ini pemberianku, ini ucapan syukurmu, terimalah ini. Elisa tidak mau terima. Ya, Elisa katakan, tidak bisa. Bukan karena saya sombong, tapi Elisa tidak mau nama Tuhan dicela. Elisa tidak mau seolah-olah bahwa kesembuhan ini ada harga yang harus dibayar. Justru Elisa mau tunjukkan, oh tidak ada harga yang bisa dibayar. Ini adalah kesembuhan yang terlalu mahal. Ini anugerah Tuhan, engkau tidak bisa membayarnya. Nah, maka Elisa tidak mau terima. Tapi di dalam perjalanannya, Naaman sudah mau pulang, tiba-tiba Gehazi datang. Ini adalah hambanya Elisa.
Kemudian Gehazi mengatakan, iya, ini barusan datang ada rombongan nabi dan ada 2 pemuda di situ. Padahal nggak ada ya. Ini Gehazi bohong saja ya. Terus kemudian Naaman bilang, kemudian Gehazi melanjutkan, tuanku Elisa minta saya datang untuk minta hadiah supaya bisa diberikan kepada orang yang baru datang itu. Langsung Naaman bilang, oke, ini 2 talenta. Wah, 2 talenta itu banyak sekali saudara ya. Ini 2 talenta diberikan kepadamu. Wah, Gehazi kan seperti kita, mungkin kau dapat hadiah. Aduh, jangan. Padahal mau juga ya. Ini 2 talenta kepadamu. Sudah terima. Akhirnya Gehazi terima. Nah, ketika Gehazi terima, dia datang kepada Elisa. Elisa dari jauh sudah lihat Gehazi dan dia mengatakan, kamu dari mana? Gehazi mengatakan, iya gini. Kemudian Elisa mengatakan, aku tahu kamu ambil hartanya Naaman. Itu harta yang sangat banyak. Itu bisa untuk anak cucumu. Itu bisa untuk keturunanmu yang nanti. Itu bisa beli kebun anggur. Itu bisa buat engkau kaya. Tetapi sakitnya Naaman, kustanya Naaman sekarang pindah ke kamu. Nah, lihat ya. Elisa punya pengetahuan yang supranatural. Jadi kalau hanya berdasarkan pengetahuan bahwa Yesus itu bisa tahu kalau Natanael ada di bawah pohon ara, maka kesimpulan dari Natanael, Yesus nabi. Nah, sebenarnya ini bukan kesimpulan yang aneh, karena perempuan Samaria juga menyimpulkan demikian. Waktu perempuan Samaria dikatakan oleh Yesus bahwa, aku tahu engkau tidak punya suami. Yang ada sekarang bersama kamu itu adalah bukan suamimu. Dan engkau sudah pernah punya pasangan 5 sebelumnya. Wah, langsung dia sadar. Engkau memang nabi. Jadi lihat ya, pengetahuan supranatural menunjuk kepada nabi. Tapi kok bisa saudara? Di sini Natanael bukan hanya mengatakan Yesus nabi. Apakah Natanael ini terlalu meleset kesimpulannya? Jawabannya tidak saudara. Di sini Yesus justru dikatakan sebagai anak Allah. Kenapa bisa demikian? Di sini dasar firman-Nya. Di dalam Hosea dikatakan Israel itu ditemukan oleh Yahweh seperti buah anggur di tengah-tengah padang gurun. Israel ditemukan oleh Yahweh seperti buah anggur di tengah-tengah padang gurun. Bahkan Israel dianggap seperti buah sulung dari hasil pertama pohon anggur. Nah, di Yesaya 5 juga dikatakan Israel seperti kebun anggur miliknya Yahweh. Nah, ini dasar pertama saudara. Dasar kedua, Yesus mengatakan tadi kepada Natanael bahwa dia adalah seorang Israel yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Berarti dari 2 hal ini saudara-saudara sekalian, Yesus itu mau cari Israel. Yesus mau cari Israel yang baru. Dan ternyata Israel yang baru ini dia temukan di dalam diri Natanael. Nah, ini yang dipahami oleh Natanael. Yesus mau cari Israel dan dia katakan, saya Israel. Nah, sekarang dia kemudian mengatakan bahwa saya ada di bawah pohon anggur. Pohon anggur itu menunjuk kepada Israel. Dan dia menemukan pohon anggur seperti Yahweh yang menemukan pohon anggur. Maka ini kesimpulannya, Yesus memang anak Allah. Dia adalah Allah yang mencari Israel. Dan saya dikatakan sebagai Israel. Dan saya ditangkap, dilihat di bawah pohon anggur. Dan pohon anggur ini melambangkan Israel. Siapa yang cari Israel? Siapa yang cari pohon anggur? Allah, Yahweh. Maka Yesus memang anak Allah. Maka Natanael mengatakan, Yesus adalah anak Allah. Ada satu komentator yang sangat jeli dan dia mengutip Hosea ini. Dan ini langsung menjelaskan bahwa memang berdasarkan Hosea, Yesus langsung diketahui oleh Natanael sebagai anak Allah. Maka saudara-saudara sekalian, 2 hal di sini sangat penting. Pengetahuan firman dan pengalaman. Pengetahuan firman dan pengalaman inilah yang membawa orang untuk kenal siapakah Yesus. Pengetahuan firman dan pengalaman inilah yang bawa orang untuk makin lihat kemuliaan Kristus. Untuk makin bisa sadar bahwa yang Alkitab katakan itu benar. Untuk bisa mengalami kemuliaan Kristus. Pengetahuan firman dan pengalaman. Saudara, kalau hanya pengetahuan tapi tidak ada pengalaman,
kita tidak bisa benar-benar sadar bahwa yang firman katakan itu benar. Sebaliknya, kalau hanya pengalaman tapi tidak ada pengetahuan firman, kesimpulannya bisa ngawur, saudara. Nathanael memiliki dua-duanya ini. Dia punya dasar firman dan dia punya pengalaman. Kenapa dia bisa punya pengalaman? Karena dia mau lihat, dia mau datang, dia mau taat, dia mau kenal siapakah Yesus. Maka dia simpulkan, Yesus memang adalah anak Allah. Saudara, kiranya hidup kita itu adalah hidup yang seperti Nathanael, saudara. Yang punya pengetahuan firman dan juga mau taat. Sehingga kita bisa makin lihat kemuliaan Kristus. Yesus adalah anak Allah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ditambah satu lagi oleh Nathanael. Engkau adalah raja orang Israel. Ini dari mana, saudara? Ini dari Filipus. Jadi Nathanael itu menggabungkan apa yang dia dengar dari Filipus dan apa yang dia alami sendiri. Filipus mengatakan, Yesus yang kami temukan, dia ada sejak dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Maka Nathanael simpulkan, inilah Yesus, Mesias, dialah raja orang Israel. Maka sekali lagi, Yesus siapa bagi Nathanael? Anak Allah dan raja Israel, Mesias. Maka Yohanes menutup di dalam Yohanes pasal 20 dikatakan, barang siapa yang mengaku Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, maka dia akan memperoleh hidup. Siapa yang pertama kali mengaku Mesias dan anak Allah yang hidup kepada Yesus? Nathanael. Maka barang siapa yang mengaku Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, dia akan memperoleh hidup. Kalau tidak mengaku, kalau tidak percaya, berarti dia tetap di dalam kematian. Sekali lagi saudara, ini adalah pengenalan akan Allah yang bukan didapat dari library, bukan didapat dari classroom, tetapi didapat dari encounter dengan Yesus sendiri. Didapat dari keputusan untuk mau datang, untuk mau lihat Yesus. Maka apa kunci pertumbuhan dalam pengenalan kita akan Yesus, saudara-saudara sekalian? Mari terus come and see. Keep coming and keep seeing. Trust and obey. Keep trusting, keep obeying. Meskipun di luar akal, meskipun di luar pengalaman, maka kita akan makin kenal siapa Kristus. Saudara-saudara sekalian, inilah Nathanael. Masih ada beberapa hal, tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara sekalian. Sekarang bagiannya Yesus yang meresponi Nathanael. Nathanael tadi kaget, kok Yesus bisa tahu saya ini siapa? Sekarang gantian, Yesus yang seolah-olah kaget. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, ada beberapa kali Yesus memuji iman orang. Seperti seorang perwira dari Kapernaum. Yesus mengatakan, imanmu ini aku tidak pernah temukan. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang mirip lagi. Yesus mengatakan kepada Nathanael, aku cuman bilang satu kata tadi, satu kalimat tadi, yaitu aku lihat engkau di bawah pohon ara dan engkau langsung percaya. Ini seolah-olah Yesus kaget, saudara. Apa yang mau dijelaskan oleh Yohanes? Nathanael itu begitu cepat untuk percaya. Saudara, kita mungkin agak khawatir ya, terlalu cepat. Misalkan ambil keputusan. Kita mungkin kadang khawatir agak terlalu cepat mungkin untuk percaya orang. Tapi saudara-saudara sekalian, jangan kita khawatir untuk terlalu cepat percaya kepada Yesus. Nathanael tidak lamban hatinya. Kedua murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus sangat lamban hatinya. Makanya dikatakan engkau orang bodoh, kata Yesus, karena lamban hatimu. Nah, orang bodoh bukan IQ rendah, saudara. Orang bodoh berarti lamban hatinya, lamban percaya. Saudara, jangan lamban untuk percaya. Saudara, jangan tunda untuk percaya Yesus. Banyak orang kan mengatakan, ya sudahlah, saya mau ikut Yesus kalau sudah tua. Saya mau melayani kalau sudah tua. Ini agak kurang ajar, saudara. Berarti sudah tidak ada kekuatan, sudah lemah, baru kasih kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya sendiri kepada kita. Nah, orang seringkali mengatakan, ya lebih baik tua itu, muda itu foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan begitu ya. Saudara, itu asumsinya adalah mari kita nanti terakhir saja percaya Yesus. Saudara, jangan tunda untuk percaya Yesus. Ada, kalau tidak salah ini Charles Spurgeon ya, yang mengatakan bahwa seringkali di dalam peperangan
Suatu bangsa itu ingin mempertahankan dengan sangat kuat kotanya, negaranya, akhirnya hancur lebur karena pasti kalah kok. Tapi dia seolah-olah mau terus pertahankan, dia pikir masih bisa menang, akhirnya kalah dan kalahnya sangat besar, sangat banyak kerugian. Maka kata Charles Spurgeon, jangan tunda percaya Yesus. Kamu mau tahan, kamu sendiri yang akan hancur terlalu banyak. Mari dari awal serahkan hidup ikut Yesus. Barang siapa yang cepat untuk percaya, seperti Nathanael. Mari lihat janji Yesus. Yesus mengatakan kepada Nathanael, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Bahkan di ayat 51 dikatakan, aku berkata kepadamu. Nah, ini bahasa Indonesianya kurang kuat, saudara. Sebenarnya bahasa aslinya itu adalah amin, amin. Maksudnya adalah amin itu kan saya setuju, saya yakin, pasti itu amin. Maka aminnya dua kali, saudara. Amin, amin. Pasti dan pasti. Atau kalau bahasa Inggris, verily, verily. Truly, truly. Pasti sepasti-pastinya. Apa? Pasti sepasti-pastinya engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Saudara-saudara sekalian, inilah perjalanan orang Kristen. Perjalanan dari iman kepada iman, perjalanan dari melihat kepada melihat. Dalam hal ini kita tidak perlu kontraskan antara melihat dan percaya. Karena seringkali dikontraskan kan ya. We live by faith, not by sight. Seolah-olah faith dan sight kontras. Tetapi saudara-saudara sekalian, dalam Injil Yohanes, faith dan sight itu berjalan bersama. Iman dan penglihatan berjalan bersama. Orang yang beriman akan makin lihat kemuliaan Kristus. Kalau engkau tidak beriman, kalau engkau tidak mau datang, engkau tidak mau come, engkau tidak bisa see, engkau tidak bisa melihat. Maka perjalanan orang Kristen, perjalanan dari iman kepada iman. Melihat kepada melihat. Melihat apa? Melihat hal-hal yang lebih besar. Apa itu hal-hal yang lebih besar? Yesus mengatakan di ayat 51, engkau akan melihat langit terbuka. Langit terbuka. Itu berarti rahasia sorgawi, saudara-saudara sekalian. Engkau akan melihat Allah. Engkau akan mengenal Bapa. Yesus mengatakan, aku datang untuk menunjukkan Bapa kepada kamu. Maka melihat hal-hal yang lebih besar itu melihat apa? Melihat Allah, mengenal Allah. Siapakah Bapa itu? Itulah yang akan dinyatakan kepada kita. Siapa yang menyatakannya? Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Kejadian ada kisah yang mirip seperti yang Yesus katakan, yaitu kisah Yakub yang memimpikan bahwa ada langit terbuka dan ada tangga yang menuju ke atas, kemudian ada malaikat yang naik turun. Ini jadi inspirasi lagu Led Zeppelin ya, There's a Stairway to Heaven. Tetapi intinya beda jauh, karena nggak ada Tuhan, ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Nah, maka ada tangga yang membuat malaikat naik turun. Ini yang dimimpikan oleh Yakub. Sekarang saudara-saudara sekalian, ini bukan sekedar mimpi lagi, tapi ini kenyataan. Siapa yang membawa kenyataan? Yesus sendiri. Yesus sudah datang. Maka yang menarik di sini saudara, tidak ada bicara tangga. Coba kalau kita lihat, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Loh, mana tangganya? Waktu di dalam kitab Kejadian ada tangga. Sekarang mana tangganya? Tangganya itu adalah Yesus sendiri, saudara-saudara sekalian. Dialah mediator. Mediator antara langit dan bumi, bumi dan langit. Malaikat Allah itu naik turun kepada anak manusia. Maksudnya adalah malaikat Allah itu menyertai Yesus. Berarti di dalam Yesus ada penyertaan Allah. Karena di mana malaikat menyertai berarti di situ ada penyertaan Allah. Maka Yesuslah yang menyatakan siapa Bapa. Yesuslah yang menyatakan hal-hal sorgawi. Yesuslah yang membukakan kepada kita kemuliaan sorgawi. Makanya di dalam ayat 18 pasal 1 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi siapa? Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya.
Maka di sini jadi jelas lagi di dalam ayat 51 di dalam perkataan Yesus kepada Natanael, "Akulah anak tangga itu yang membawa orang bisa melihat Bapa dan yang membawa kemuliaan sorgawi untuk dinikmati oleh umat Tuhan di bumi." Yesuslah sang mediator itu, saudara-saudara sekalian. Bagaimana Yesus menyatakan Bapa? Ini kita akan lihat di dalam khotbah-khotbah selanjutnya. Yesus menyatakan Bapa melalui pekerjaannya. Yesus menyatakan Bapa melalui mujizat-mujizatnya. Yesuslah sang mediator. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh agama, bukan? Seluruh agama menantikan adanya mediator. Seluruh agama sadar manusia berdosa tidak mungkin sampai kepada Tuhan yang suci. Maka butuh mediator, butuh yang bawa kita naik ke atas, butuh penghubung antara sorga dan bumi. Ini agama, saudara. Jawabannya bukan di dalam agama, jawabannya di dalam Yesus. Dialah penghubung sorga dan bumi, dialah yang membawa kita untuk lihat kemuliaan sorgawi, dan dialah yang bawa kemuliaan sorgawi untuk kita bisa nikmati, sehingga kita bisa memiliki hidup yang kekal, bahkan di bumi ini sudah dimulai. Dialah sang mediator. Dan Yesus menutup dengan mengatakan, siapakah dia? Anak manusia. Siapa ini anak manusia? Apakah dia cuma manusia biasa? Anak manusia berarti manusia biasa? Bukan, saudara. Setiap kali muncul anak manusia di dalam Alkitab, maka itu mengingatkan kita kepada kitab Daniel pasal yang ke-7. Mari kita baca ayat ini sebagai penutup di dalam khotbah kita hari ini. Daniel pasal yang ke-7. Mari kita lihat Daniel 7 ayat yang ke-13 dan 14 saya akan bacakan. Atau kita baca bersama-sama ayat 13 dan 14 Daniel pasal 7, 1, 2. Ya, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, anak manusia sangatlah melampaui dari apa yang kita bayangkan. Bukan manusia biasa ternyata. Dia seorang seperti anak manusia yang menerima kuasa, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Tepat sekali Natanael mengatakan dia adalah raja. Tapi Natanael kurang, karena Natanael hanya mengatakan raja orang Israel. Sedangkan di sini dikatakan segala bangsa, segala suku dan bahasa datang sujud dan mengabdi kepadanya. Inilah Kristus, inilah sang Mesias, inilah sang anak manusia. Saudara-saudara sekalian, saya ingin tutup dengan apa yang Tim Keller katakan. Setiap kali kita datang kepada Yesus, maka kita selalu akan menemukan sesuatu yang melampaui ekspektasi kita, melampaui imajinasi kita. Di dalam Yesus selalu ada sesuatu yang kekal, yang infinite, yang tidak pernah habis. Dan kita melihat dari anak domba Allah, dari anak Allah, dari Mesias, dari yang dijanjikan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, lanjut lagi kepada anak Allah, Raja Israel, dan sampai paling terakhir anak manusia. Inilah kesaksian dari para rasul, inilah Yesus Kristus. Dialah sang penghubung. Mari kita percaya, mari kita mau terus datang dan melihat kemuliaannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, penuhilah kami dengan keindahan-Mu, supaya keindahan dunia tidak memenuhi kami. Supaya kami tidak dibodohi oleh cara pikir dunia, oleh tawaran dunia, oleh gaya hidup dunia. Sehingga kami, ya Tuhan, boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati kepada Kristus yang adalah anak manusia itu. Tuhan,
kiranya di dalam perjalanan kami merenungkan tentang Injil Yohanes, teruslah bukakan kepada kami kemuliaan Kristus. Dan Tuhan tolong dalam hidup kami, untuk kami juga mau taat, sehingga kami boleh makin menikmati pengalaman-pengalaman yang indah, kemuliaan-kemuliaan yang ajaib dari karya Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.